Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Kita mengucap syukur untuk kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Hingga detik ini, penyertaan dan berkat serta kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan. Bersama dengan bersyukur, kita nyatakan kasih setia Tuhan dalam pujian PKJ 7 bait 1 dan 3. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Umat Tuhan yang terkasih, kita memulai kebaktian Minggu Paskah kelima ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang setia mengasihi manusia dan semesta. Amin, amin, amin. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Saudara-saudara, kehidupan manusia kadang tak mulus. Banyak sekali permasalahan yang pasti ada. Dalam permasalahan tersebut, kadang manusia bingung untuk mencari suatu pilihan yang kadang membuat bimbang kehidupan manusia. Yang pertama, tetap pada zona nyaman, ia mencari aman saja, supaya tidak ada resiko yang terjadi pada dirinya. Yang kedua, ia berusaha menyatakan suatu kebenaran, tapi di mata orang lain, mungkin itu menjadi sebuah sandungan baginya.
sehingga dapat menjadikan suatu resiko yang besar bagi kehidupan manusia tersebut. Sebagai umatnya yang percaya, kita diajarkan untuk memilih kebenaran dengan keberanian kita, walau kehidupan ini penuh dengan banyak kegelapan dosa. Mari bersama kita merenung akan setiap perbuatan yang kita lakukan. Apakah sudah mencerminkan kebenaran dengan keberanian kita, atau masih mencari jalan aman agar hidup kita selalu mulus? Mari dalam sunyi kita berdoa kepada Tuhan, kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Dalam setiap kelemahan yang kami alami, dan dalam setiap kelalaian yang senantiasa muncul dalam kehidupan kami menyadari ya Tuhan, kerap kami takut untuk berproses dalam seluruh bagian kehidupan yang Engkau anugerahkan. Seringkali kami tidak paham akan resiko dan konsekuensi yang harus kami terima, sehingga saat menjalani kehidupan tersebut, kami hanya mementingkan apa yang menjadi kesenangan kami sendiri, tanpa peduli dan tanpa bersedia untuk berproses dalam kehidupan tersebut. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, dengan keterbukaan hati dan kehidupan, kami mengakui segala kelemahan tersebut. Karena kerap kali pula, ketika kami lemah, kami terjatuh dalam keberdosaan dan kesombongan kehidupan. Untuk itulah, kami terus memohon kepadamu akan kekuatan dan kasih sayang-Mu yang akan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan berani menjalani kehidupan ini. Dan kiranya dalam segala kelemahan, kekurangan, dan setiap hal yang kami jalani, ajarlah kami ya Tuhan, untuk kami berani menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kasihanilah aku Tuhan menurut kasih setia-Mu, dan hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab sekarang ku sadari segala pelanggaranku, senantiasa ku bergumul dengan dosaku terhadap-Mu. Engkau ya Tuhan Maha Adil di dalam keputusan-Ku, sehingga aku Kau sucikan menurut kasih setia-Mu. Saudara-saudara, bagi setiap kita yang setia berharap dalam kasih dan kehendak Allah, terimalah berita anugerah dari Allah yang diambil dalam Efesus 3 ayat 14. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara-saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pemberitaan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih, kekuatan, dan bimbingan Roh Kudus-Mu yang akan menolong setiap hati dan pikiran kami untuk terbuka menerima sabda-Mu, menyimpan, memelihara, serta terus melakukannya dengan penuh sukacita dalam setiap kesempatan yang Engkau anugerahkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 6, ayat 8 sampai 15, dilanjutkan pasal 7, ayat 54 sampai 60. Kisah Para Rasul 6, ayat 8 sampai 15, dilanjutkan pasal 7, ayat 54 sampai 60. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat, sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Kita lanjutkan pasal 7 ayat 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang selalu memelihara, menghidupi dengan mewujud nyatakan dengan penuh sukacita dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada sebuah petua mengatakan, banyak orang berani mati, tetapi tidak semua orang berani hidup. Petua ini seperti hendak menyadarkan serta mengajak kita untuk mempersiapkan diri, menyambut kematian menuju kehidupan kekal, sekaligus berani menjalani kehidupan dengan kesadaran akan tugas panggilan untuk mengikut dan melakukan teladan Kristus di dunia kini dan masa kini. Dan pertanyaannya untuk kita semua, mengapa hal itu harus dilakukan? Saudara-saudara, kita harus senantiasa mengingat bahwa fokus diri kita bukan hanya sekedar mempersiapkan diri sebaik-baiknya memasuki kekekalan hidup bersama dengan Allah. Merespon panggilan hidup yang dinyatakan Allah dalam diri kita pun menjadi sebuah fokus yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dalam semua kesempatan hidup yang dianugerahkan oleh Allah bagi diri kita. Contoh yang sederhana, saudara yang terkasih, ketika kita bersedia untuk menjalankan seluruh peranan kehidupan yang dipercayakan dalam diri kita di tengah-tengah keluarga yang dianugerahkan oleh Allah bagi setiap kita. Kita ada yang berperan menjadi seorang ayah sekaligus suami. Kita ada yang berperan sebagai seorang ibu sekaligus istri, sebagai seorang anak sekaligus kakak dan adik bagi saudara-saudaranya, ataupun juga yang bagi kita saat ini sedang merantau ke luar kota, tentu di daerah kos maupun asrama di mana kita tinggal. Kita pun juga memiliki keluarga yang bersedia menampung kita. Kita pun juga berperan baik sebagai ayah, sebagai anak, sebagai seorang saudara, dan siapapun peranan kita di tengah-tengah keluarga itu. Dan merespon apa yang menjadi pernyataan di awal tadi, saudara-saudara yang terkasih, maka dalam segala peranan yang kita miliki itu, kita diajak untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Agar kehadiran kita benar-benar menghadirkan sesuatu yang positif dan berdampak baik bagi sesama maupun ciptaan Tuhan yang lain yang dianugerahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam hal itulah, dalam respon yang kita tunjukkan, maka seluruh kesempatan yang Allah anugerahkan tidak akan menjadi sia-sia. Dan di dalam merespon kesempatan itu juga, kita tak hanya sekedar merespon, tetapi kita juga diajak untuk selalu bertanya di dalam diri kita. Apakah kita berani berproses dalam seluruh panggilan hidup beserta setiap konsekuensi dan resiko yang akan kita terima? Saudara-saudara, kisah kematian Stefanus selalu mengajak kita semua untuk kembali berefleksi atas keberanian dalam menjalani kehidupan. Sebagai saksi kasih Kristus, saudara yang terkasih, kita selalu diperhadapkan dengan semua banyak konsekuensi dan resiko yang kita terima dalam diri kita. Namun dalam perjalanan itu, sebagai murid maupun juga sebagai pelayan Kristus, di masa Stefanus hidup bukanlah sebuah perkara yang mudah. Ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para murid Kristus pasca peristiwa penyaliban dan kebangkitan Kristus. Ada begitu banyak tekanan-tekanan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar terhadap keberadaan komunitas gereja mula-mula, sehingga di dalam segala tekanan-tekanan dan intimidasi itu, gereja dalam pertumbuhannya diajak untuk selalu berani menghadapinya, karena dalam tekanan itulah Allah sedang membentuk, sekaligus juga Allah sedang memberanikan gereja untuk menghadapi semua proses pertumbuhan hidupnya. Termasuk ketika Stefanus mendapat tuduhan-tuduhan yang menyudutkannya karena karya mukjizat yang diperbuatnya bagi orang banyak. Karena tak mendapat alasan yang kuat untuk menjatuhkan Stefanus atas segala karya yang telah ia berikan bagi orang banyak itu, maka para tua-tua dan ahli-ahli Taurat membuat sebuah gerakan yang menyeret Stefanus di hadapan mahkamah agama agar dengan tuduhan menghujat Allah, maka Stefanus
akan mendapat hukuman. Dan kalau kita perhatikan dengan lebih seksama lagi, sebenarnya tuduhan itu tuduhan yang tidak memiliki alasan dan dasar yang kuat. Mengapa demikian? Karena para tua-tua dan para ahli Taurat sudah mulai terancam popularitasnya di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Pelayanan, karya mukjizat, kesaksian akan kasih dan kebenaran Kristus yang terus didengungkan oleh Stefanus maupun juga oleh para murid yang lain semakin menambah jumlah pengikut dan murid Kristus. Sehingga hal itu pun semakin membuat susah para pemimpin agama Yahudi karena mereka tak lagi memiliki sebuah kesempatan besar untuk menunjukkan dan meraih popularitasnya. Dan di tengah situasi itulah saudara-saudara yang terkasih, di hadapan mahkamah agama dan para imam besar, Stefanus bersaksi dengan berani mempertahankan sekaligus memperjuangkan iman percayanya kepada Kristus. Dan akibat dari keberanian Stefanus bersaksi, ia tak hanya sekedar dituduh, tetapi ia diseret keluar dari gedung mahkamah agama lalu dianiaya. Dan dalam situasi demikian, situasi yang berat bagi seorang manusia sekaligus pengikut Kristus, di mana ketika mempertahankan imannya ia harus disiksa dan disesa, Stefanus tetap teguh mempertahankan imannya kepada Kristus dan ia tak tergoda sedikit pun meninggalkan Kristus meski situasi yang dialaminya sangat berat. Dan tak hanya itu, saudara yang terkasih, dalam segala siksaan yang ia terima, Stefanus tetap menunjukkan sebuah sikap yang meneladan akan semua teladan yang telah dinyatakan oleh Kristus di dalam kehidupannya. Di dalam segala siksaan yang ia alami, Stefanus berdoa dan memberserahkan dirinya ke dalam tangan Allah. Dan di dalam doa itu jugalah Stefanus berdoa pula bagi orang-orang yang telah menganiayanya. Ia memohonkan pengampunan bagi mereka sebagaimana yang telah Kristus perbuat kala ia akan mati di atas kayu salib. Sikap yang ditunjukkan oleh Stefanus ini mengajak kita semua untuk selalu memahami akan makna keberanian sebagai murid-murid Kristus. Dalam situasi yang berat sekalipun, Stefanus tetap berani mempersaksikan imannya kepada orang-orang yang menuduhnya dengan tuduhan palsu. Bahkan dalam detik-detik akhir hidupnya, ia mewujud nyatakan keberanian bersaksi itu dengan mengampuni orang-orang yang menganiayanya. Stefanus mempergunakan kesempatan hidup dengan merespon panggilan hidup itu secara berani serta meneladani Kristus dalam mewartakan kasih-Nya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kembali ke pertanyaan kita di awal. Apakah kita berani berproses dalam seluruh panggilan hidup beserta setiap konsekuensi dan resiko yang bakal kita terima? Bila dihubungkan dengan kisah Stefanus tadi, satu hal yang perlu senantiasa kita sadari, kehidupan ini tak akan pernah lepas dari resiko dan konsekuensi. Kesediaan kita berproses dalam konsekuensi dan resiko itulah yang menjadi sikap untuk terus berjuang dengan konsisten pula merespon semua panggilan hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan setiap kita telah diperlengkapi oleh Allah dengan setiap kekuatan dan juga dengan setiap kesediaan dalam diri kita untuk menghargai dan menjalani kehidupan kita kini dan di sini. Kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk kita berani menjalani semua proses yang ada dengan setiap resiko dan konsekuensi yang kita terima. Tinggal respon kita, apakah dengan kesadaran kita bersedia untuk berjalan menjalaninya. Dengan sebuah kesadaran bahwa kita masih hidup di dunia, maka panggilan hidup kita adalah memperjuangkan hidup dengan meneladan semua teladan yang diberikan oleh Kristus. Stefanus
dengan konsisten telah menunjukkan keberanian menjalani kehidupan sebagai murid dan pelayan Kristus. Bahkan ia pun rela mengorbankan dirinya demi merespon secara utuh semua panggilan itu dalam kehidupannya. Maka bagi setiap kita yang saat ini ada dan menjadi murid Kristus di masa kini, berani menjalani kehidupan dengan setiap konsekuensi dan resiko yang dapat diduga maupun tak terduga, kita diajak untuk berproses di dalamnya. Dan sikap itulah yang kita butuhkan saat ini di tengah pandemi COVID-19. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ketidaktahuan akan hari esok, bahkan juga ketika kita selalu bertanya, apakah aku menjadi orang yang positif? Apakah aku menjadi orang yang membawa penyakit menular ini? Apakah aku menjadi carrier atau orang yang berpotensi untuk menularkan virus COVID-19 ini? Dan ada begitu banyak berkecamuk dalam pikiran kita, pertanyaan-pertanyaan yang kerap membuat kita cemas. Maka dalam kecemasan itulah kita diajak untuk selalu melihat dan menyadari bahwa Allah bekerja dan ada di dalam kehidupan kita. Kala ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan merambah pikiran kita karena semua dampak dalam semua aspek hidup mulai terasa, maka keberanian untuk menghadapinya dibutuhkan oleh setiap kita agar kita pun siap sedia untuk menghadapi situasi ini entah sampai kapan akhirnya. Ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan tak akan mampu menghalangi kita untuk kita selalu melihat bagaimana karya kasih Allah mengalir dalam diri kita. Dengan berani menghadapi kehidupan di tengah situasi saat ini, kita mengingat bahwa Allah pun setia hadir dalam seluruh karya kebaikannya bagi diri kita. Ketika Stefanus sanggup dan berani bersaksi sampai akhir hidupnya, semuanya juga terjadi oleh karena penyertaan Allah. Untuk itulah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita terus berserah dan mengandalkan kekuatan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita pun berani melangkah dalam menjalani seluruh proses kehidupan kita, tidak hanya dalam mempersiapkan masa depan, maupun juga mempersiapkan diri kita dalam memasuki kekekalan bersama dengan Allah, juga ketika kita akan setia menjalani seluruh proses hidup kita hingga detik akhir kita. Mengingat Mazmur 31 ayat 3b sampai dengan ayat yang keempat. Ketika pemazmur berkata dan berharap kepada Allah, jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Tuhan selalu ada dalam diri kita, dan Tuhan pun akan setia menolong dan memampukan kita untuk berani menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening untuk kita semua. Umat diundang berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat. Kita ikatkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan menaikkan seluruh syafaat kita di dalam doa, dan doa syafaat akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur. Oleh karena anugerah kasih-Mu, Engkau selalu memberikan kami keberanian untuk menjalani kehidupan. Meski kadang ya Tuhan, kami menjadi takut, cemas, dan khawatir akan seluruh proses kehidupan kami. Tetapi satu hal yang juga membuat kami teguh beriman, bahwa Engkau hadir, Engkau memberi kekuatan, dan Engkau selalu menuntun kami, agar kami pun selalu siap sedia berproses dalam seluruh kehidupan kami. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami menaikkan seluruh syafaat kami. Dengan sehati, sejiwa, dan sepikir, kami terus berdoa untuk setiap proses percepatan penanganan COVID-19 ini. Kiranya Engkau yang akan selalu memberkati setiap tim dan relawan, baik tenaga medis, paramedis, maupun juga aparat keamanan, dan orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penanganan wabah ini. Dalam setiap tugas kemanusiaan yang mereka emban ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan selalu menolong dan memberkatinya, agar mereka tetap bersukacita dan bersungguh-sungguh mengerjakannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam perawatan, baik mereka yang tengah dan telah dinyatakan positif mengidap COVID-19, maupun mereka yang berada dalam status PDP, ODP, maupun juga ODR. Kiranya Tuhan, dalam seluruh perawatan yang mereka jalani, kami memohon kekuatan dan semangat akan senantiasa Engkau anugerahkan, agar mereka pun tetap bersemangat menjalani hari-harinya dan segera pulih kembali dari penyakit yang saat ini mereka derita. Bapa yang Maha Kasih, kami juga terus berdoa bagi kehidupan bergereja kami. Di tengah keterpisahan jarak dan waktu ini ya Tuhan, kala kami harus untuk beribadah di rumah masing-masing, melakukan setiap kegiatan gerejawi kami juga di rumah, dan kami juga dibatasi akan seluruh gerak kami ya Tuhan dalam perjumpaan secara tatap muka. Kiranya Engkau akan senantiasa mengaruniakan kesabaran dalam diri kami sebagai gereja. Karena dengan kesabaran itulah ya Tuhan, dan kesediaan kami untuk mendukung seluruh langkah yang terus diperjuangkan oleh pemerintah negara kami, menjadi kesediaan kami sebagai gereja untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Kami juga menyerahkan untuk seluruh tanggung jawab pelayanan kami ya Tuhan, baik pelayanan dalam bidang kemajelisan, dalam bidang kategorial, dalam bidang diakonia, dalam bidang kesaksian pelayanan, dalam bidang sarana prasarana, maupun juga pelayanan kami dalam bidang persekutuan dan pengembangan pendidikan lewat Yayasan Kristen Petra Madiun. Kiranya dalam seluruh pelayanan yang kami lakukan tersebut ya Tuhan, ajarlah kami untuk tetap setia berserah di dalam Engkau dan selalu mengandalkan kekuatan, agar kami tetap bersemangat dan senantiasa bersukacita di dalam menjalankannya. Kami juga menyerahkan untuk aksi peduli sosial ya Bapa, yang saat ini tengah dikerjakan oleh saudara-saudara kami melalui Komisi Diakonia. Kiranya Tuhan sebagai kesatuan gereja, kami mampu untuk memberikan dukungan-dukungan terbaik kami, sehingga apa yang kami kerjakan ini mampu menjangkau saudara-saudara kami yang terdampak dalam kehidupan perekonomiannya, dan mereka pun tetap dapat merasakan seluruh kasih dan kebaikan-Mu melalui aksi peduli sosial yang saat ini tengah kami kerjakan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kondisi lemah tubuh, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang dirawat di rumah.
mereka dalam proses pemulihan, maupun juga mereka yang ada dalam proses pengobatan. Kiranya Engkau akan selalu menolong dan melindungi, serta menyertai segala proses pengobatan dan pemulihan yang dijalani, sehingga melaluinya karya kasih pemulihan-Mu nyata dan turun atas tubuh saudara-saudara kami tersebut. Dan kiranya pula seluruh semangat kehidupan yang menjadi bagian dalam kehidupan mereka akan senantiasa berkobar dalam hati dan kehidupannya, sehingga mereka pun tak pernah khawatir dan mereka akan selalu tetap mengingat Engkau hadir dan Engkau merangkul mereka. Juga untuk keluarga yang selalu siap sedia mendampingi, kiranya pengharapan dan semangat pun Engkau akan hadirkan bagi keluarga, sehingga kehadiran keluarga pun akan memberikan sukacita bagi saudara-saudara kami yang ada dalam lemah tubuh. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mengingat untuk anak-anak kami maupun anggota keluarga kami yang lain yang saat ini ada di luar kota Madiun dan mereka tidak dapat pulang. Kiranya dimanapun mereka berada, berkat, kasih, dan perlindungan-Mu akan selalu nyata dan memampukan saudara-saudara kami tersebut untuk mereka selalu ada dalam perlindungan cinta kasih-Mu dan berharap di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk alat komunikasi yang kami miliki ya Tuhan, sehingga melaluinya kami tetap mampu menjaga komunikasi kami, dan kiranya juga ya Tuhan, kami akan senantiasa pula terus mendoakan mereka. Bapa yang Maha Kasih, kami pun saat ini juga ingin menyerahkan akan seluruh proses kehidupan kami selanjutnya. Dalam segala tantangan maupun juga dalam setiap peluang yang kami miliki, kami percaya semuanya itu Engkau hadirkan agar kami selalu berani berproses dalam seluruh pergumulan kami, serta selalu belajar bertumbuh dewasa dalam iman kami. Kiranya kekuatan-Mu yang akan senantiasa menolong dan memandunya, sehingga kami pun akan selalu setia berjalan dan berproses dalam pergumulan kami. Sesaat lagi, kami melanjutkan seluruh langkah dan pelayanan kehidupan kami sehari-hari. Kiranya damai sejahtera-Mu yang akan senantiasa menolong dan menopangnya. Inilah segala ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi Bapak, Ibu, Saudara untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 dan 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini?
Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berikan ungkapan syukur kita dengan memuji Allah. PKJ 150. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Pemberian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya, tiliklah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bersama dengan keluarga dan saudara-saudara kami yang kami kasihi. Karena kemurahan-Mu, kami sekalian dapat berbakti. Dalam bakti kami pagi ini, kami telah diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Terimalah, berkatilah persembahan ini agar dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami memberikan persembahan ini. Amin. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Umat Tuhan yang terkasih, kini lanjutkanlah seluruh langkah kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah di dalam diri kita. Teruslah berani untuk melangkah menjalani kehidupan ini. Karena satu hal yang akan meneguhkan iman kita, Allah hadir, Allah berkarya dengan kebaikan-Nya, dan Allah selalu merangkul kehidupan kita. Kini, teruskanlah langkah pesiaran-Mu dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera kini
dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.